Ih, tak puasanya tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak Wabarakatuh. semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Bapak. Pak. Baik. Ya. Ini biar tambah semangat. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya Alhamdulillah. Baik, semangat, semangat. Ya. Bisa diulangi lagi ya? Tadi belum stop, bisa di dulu recording. Bagaimana Ya, kabarnya, Pak. anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik. Semangat, semangat, semangat. Kalau belum situ Semangat. Bagus, bagus. ini Bapak Sip. sudah buka mulai. Mulai. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua baik di dunia dan akhirat. Ada langsung buka Saya mulai. mohon untuk pimpinan doa dipimpin Mas Kurnia. Ya. Silakan Kurnia dipimpin doa. Aduh, Bapak. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran Pak Topik, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit ya kelasnya, Pak? Terima Saya kasih ada Mas Kurnia yang telah memimpin doa. Anak-anak semuanya masih ingat pelajaran yang kemarin baru kita pelajari, ya ini tentang toharoh, ya, tentang bersesuci. Suci dari hadas besar. Ada suci hadas besar, ada mandi, suci hadas kecil, ada wudhu, ya. Ya tentunya seseorang kalau sudah berwudhu itu kan ada kelanjutannya. Nah, kalau sudah berwudhu mau apa lagi? Setelah wudhu Mau biasanya sholat, melakukan apa? Salat, Pak. Nah, makanya setelah pertemuan kemarin kita mempelajari toharoh, ada wudhu, ada mandi dan sebagainya. Untuk kelanjutannya adalah sholat, ya, karena salah satu dari syarat dari sholat itu harus berwudhu. Nah, sudah bisa wudhu, kita melaksanakan sholat. Nah, coba ini ada sebuah hadis, kelihatan ya? Ya, ini Pak. Kelihatan, Pak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Iya, ya, alhamdulillah terbantu. Ini dawuhnya sabda Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi artinya Nabi mengajarkan cara sholat, praktek sholat. Ya. Mungkin adik-adik semua, anak-anak semua pernah melihat orang sholat, ya? Pernah melihat orang sholat? Oh, tiap hari ya? Ya, tidak Sering, hanya Pak. sekedar melihat, sering. Tidak hanya sekedar melihat, tapi juga melaksanakan. Betul ya, melaksanakan sholat. Nah, mungkin yang akan kita pelajari di sini adalah tentang ketentuan sholat. Yang di situ ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Nah, jadi sholat itu rangkaian-rangkaian sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu kan tidak dijelaskan satu persatu, yang ini yang rukun, yang ini yang sunnah dan sebagainya. Nah, makanya untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat, kaitannya dengan rukun-rukun dan sunnah sholat. Jadi mulai dari kita memahami pengertian sholat dulu, ya, pengertian sholat. Nanti kita akan mempelajari rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Karena saya yakin anak-anak semua setiap hari melakukan sholat dan juga melihat orang sholat. Tapi kalau tidak dipelajari, tidak tahu mana bagian yang rukun dan mana bagian yang sunnah, ya. Karena di perintah Nabi itu kalian melihat aku sholat. Yang dipraktekkan Nabi itu juga ada bagian yang rukun dan ada bagian yang sunnah. Ada syarat sholat dan kesunahan-kesunahan sholat. Nah, kita dari pengertian sholat dulu. Di antara ini, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena di dalam sholat itu ada dua bagian, ada perkataan atau qauli dan ada perbuatan fi'li. Nah, nanti kalian bisa
dalami lagi tentang pengertian sholat, ya, secara umum intinya seperti itu. Ya. Rukun sholat ini artinya bagian-bagian yang ada di dalam sholat. Ya. Rukun-rukun sholat ini bagian-bagian yang ada di dalam sholat. Ya. Ini kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i ada 13 rukun-rukun sholat. Ya. Ada 13 rukun-rukun sholat, mulai dari niat, yaitu di dalam hati, berdiri bagi orang yang mampu, aturan secara umum, ya, berdiri ini bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, yaitu takbir permulaan sholat, takbir yang pertama. Terus dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, membaca salam yang pertama, dan tertib untuk urutan. Nah, dari ke-13 ini artinya bagian-bagian sholat ini yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah sholatnya. Nah, karena ini termasuk yang rukun. Nah, selain rukun-rukun sholat, ada bagian-bagian yang sifatnya sunnah. Mungkin Mas Didik bisa bedanya rukun dengan sunnah. Kalau rukun itu sesuatu hal yang harus dikerjakan, Pak. Kalau Ya, tidak dikerjakan. tidak Tidak sah. bisa sah. Kalau Ya. sunnah sesuatu hal yang apabila dikerjakan itu nanti akan mendapatkan pahala. Kalau Ya. dikerjakan tidak berdosa. Nah, betul. Ya, sunnah di dalam sholat ada dua bagian, ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, ini untuk sunnah ab'ad ya, ada dua itu secara global ya. Kalau dirinci ya sebenarnya ada doa kunut sendiri, ada sholawatnya dalam doa kunut sendiri, tasyahud itu juga duduknya sendiri, bacaannya sendiri, sholawatnya sendiri. Tapi kalau dibuat global, jadi ada dua tadi. Ya. Dan terus untuk sunnah hayat ini sunnah-sunnah yang misalnya tidak dilakukan tidak berpengaruh apa-apa. Ya, artinya ya tidak mengurangi keabsahan sholat dan juga tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Ya, hanya mengurangi pahalanya, ya, hanya mengurangi keutamaan saja. Ya, misalnya takbir intikal, ya, takbir intikal itu takbir setiap kali perubahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya. Termasuk lagi sunnah hayat ini membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, membaca surat-surat yang dianggap mudah, yang bisa, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, misalnya baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq atau surat yang lain. Termasuk juga membaca tasbih ketika ruku, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Membaca tasbih ketika sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ini termasuk bagian-bagian yang sunnah. Nah, artinya ketika bagian-bagian ini tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Nah, ini yang perlu anak-anak analisa tentang ketentuan sholat ini, yaitu mana bagian yang rukun dan mana bagian yang sunnah. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa membedakan mana yang bagian rukun dan mana bagian sunnah, ini berarti sudah bisa menguasai materi yang pada pagi hari ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk lebih mendalami materi kita pagi ini, saya akan buat diskusi kelompok 4 kelompok. Untuk yang kelompok 1
mendiskusikan tentang pengertian sholat. Ini saya tugaskan kepada Mas Didik dan Mbak Uji. Setelah kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan. Ini sudah selesai ya. Refleksi bahwa di dalam sholat itu, kegiatan-kegiatan sholat itu ada 2 bagian, yaitu rukun sholat yang jumlahnya ada 13, dan yang selain itu adalah kesunahan. Jadi untuk yang 13 jangan sampai ditinggalkan, jadi harus dilakukan dalam sholat. Untuk yang lainnya atau yang sifatnya sunnah, ya sebaiknya dilakukan supaya mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, tidak masalah. Yang terakhir, yang lebih penting lagi, setelah kalian memahami tentang ketentuan sholat, ya harus dilakukan setiap hari, karena sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditawar itu sholat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Mari kita akhiri pelajaran dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.